Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-66. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak. Berita yang dibawa Kundolo itu bagi mereka merupakan berita yang penting yang harus mereka tanggapi dengan sungguh-sungguh. Tetapi orang tua itu masih saja sibuk dengan gulanya. Namun Manggada dan Laksono pergi juga ke kebun untuk mencabut sebatang pohon ketela yang dianggapnya berakar besar dan lebat. Namun keduanya masih juga berbincang tentang orang tua itu. Orang yang aneh, berkata Manggada. Jika orang yang akan datang itu memiliki ilmu yang lebih baik dari Kundolo, maka orang itu tentu sangat berbahaya, apalagi jika ia tidak datang seorang diri. Laksono mengangguk-angguk. Katanya, apakah Ki Gumroh terlalu yakin akan kemampuannya, sehingga ia menganggap ilmu orang lain terlalu rendah? Tetapi itu bukan sifatnya, menilik apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan. Ia bukan orang yang meremehkan orang lain. Jawab Manggada. Iya, tetapi nampaknya kita tidak akan dengan mudah mengetahui latar belakang sikapnya itu, berkata Laksono kemudian. Aku menjadi semakin tertarik untuk mengetahuinya, meskipun sangat berbahaya, berkata Manggada. Iya, aku juga tidak ingin menghindar, tetapi dengan kemungkinan yang sangat buruk, kita akan dapat tidak keluar dari rumah ini untuk selama-lamanya, desis Laksono. Manggada mengangguk-angguk, bahkan ia pun berdesis. Sementara itu, kita tidak tahu kenapa kita bertahan di sini selain sekedar ingin tahu. Namun kedua anak muda itu kemudian sepakat untuk tidak meninggalkan rumah itu setidak-tidaknya sampai senja. Mereka masih mendapat kesempatan untuk berpikir beberapa lama. Karena itu, maka keduanya pun telah mengupas ketela pohon yang kemudian mereka cuci di sumur. Ketika mereka sampai di dapur, orang tua itu masih sibuk memanasi bekal gula kelapanya. Keringatnya nampak membasahi kening dan lehernya. Namun orang itu sambil tersenyum berkata, "Nah, kita akan memasukkannya nanti. Letakkan saja di pagar itu. Kalian dapat menunggu di serambi depan." "Aku ingin membantu membuat gula itu, Kiai," jawab Manggada. Orang tua itu tertawa, tetapi ia tidak mengusir kedua orang anak itu. Manggada dan Laksono memang membantu orang tua itu. Ketika legen itu menjadi kental, maka orang tua itu mulai menuangnya ke dalam tempurung yang memang dibuat untuk mencetak gula kelapa itu. Tetapi legen yang sudah mengental itu disisakan sedikit di dalam kuali untuk merebus ketela pohon yang sudah dikukus dan dibersihkan. Beberapa saat kemudian, ketika orang itu telah duduk di ruang dalam sambil menikmati ketela yang terasa sangat manis, namun setiap kali Manggada dan Laksono menyinggung-nyinggung tentang kemungkinan
datangnya orang-orang yang seperti dikatakan oleh Kundolo, Ki Gumroh selalu saja menghindar. Nanti saja kita bicarakan. Jika kita berbicara sambil makan, maka ketela pohon ini rasanya jadi lain, desis orang tua itu. Akhirnya Manggada dan Laksono tidak lagi berusaha untuk berbicara tentang kedatangan orang-orang yang dikatakan oleh Kundolo itu. Bahkan beberapa saat kemudian, maka Ki Gumroh itu bangkit sambil berkata, "Aku harus menyerahkan gula itu kepada pedagang di sebelah. Jika ia sudah terlanjur membawa gulanya ke pasar, maka aku harus menunggu lagi sampai besok." "Tetapi bukankah hari telah siang? Pedagang gula itu tentu sudah berangkat ke pasar," desis Manggada. "Ia tidak menjual sendiri gulanya di pasar. Ia tidak memasukkan gulanya kepada pedagang yang lebih besar, sehingga ia tidak harus berangkat pagi-pagi ke pasar," jawab Kiai Gumroh. Manggada dan Laksono tidak menjawab lagi, tetapi bagi mereka, orang tua itu memang orang tua yang aneh. Sikapnya sulit dimengerti. Beberapa saat kemudian, orang tua itu telah sibuk menghitung gulanya di belakang sambil berlagu. Dengan demikian, maka orang tua itu tidak kehilangan angka selama ia menghitung. Ketika Ki Gumroh kemudian membawa gulanya yang ditempatkannya dalam keranjang, maka ia pun berpesan, "Tolong tunggu rumah ini. Tidak akan terjadi apa-apa di siang hari." Manggada dan Laksono pun kemudian duduk di serambi depan rumah itu sambil memandangi pepohonan di halaman yang mulai nampak bersih. Dari sela-sela pintu regol yang terbuka, mereka melihat beberapa orang berjalan di jalan yang tidak terlalu lebar di muka rumah itu. Namun dinding halaman Ki Gumroh memang tidak terlalu tinggi, seperti dinding rumah di sebelah menyebelahnya, yang pada umumnya bukan rumah-rumah yang baik dan besar. Memang tidak terlalu tinggi dan sederhana, tidak lebih dari pecahan batu kali yang dilekat pakai tanah liat. Dalam pada itu, kedua orang anak muda itu ternyata menunggu terlalu lama. Tidak seperti yang pernah dilakukan oleh orang tua itu sebelumnya, yang hanya memerlukan waktu beberapa saat. Tetapi ketika itu, rasa-rasanya Manggada dan Laksono sudah menunggu cukup lama di serambi. Namun Ki Gumroh tidak segera juga kembali. Apakah Ki Gumroh menyusul pergi ke pasar setelah pedagang gula itu tidak ditemuinya di rumah? Desis Laksono. Memang mungkin Ki Gumroh juga ingin melihat siapa yang telah ditemui oleh Kundolo, sahut Manggada. Tetapi jaraknya sudah terlalu lama. Kundolo datang kemari sebelum Ki Gumroh mulai membuat gula, gumam Laksono kemudian. Manggada memang mengangguk-angguk, namun ia masih menjawab, "Kundolo masih harus mencari orang itu di antara orang sepasar, tetapi agaknya jaraknya memang terlalu jauh." Manggada dan Laksono yang masih saja duduk di serambi itu menjadi gelisah, tetapi keduanya pun kemudian turun ke halaman. Beberapa saat mereka memperhatikan sebatang pohon sawo yang buahnya cukup lebat dan bahkan sudah cukup tua untuk dipetik. "Aku akan memanjat pohon sawo ini saja," berkata Laksono. Manggada termangu-mangu, namun sebelum Laksono mulai naik, Ki Gumroh pun telah datang.
Sambil tertawa ia berkata, "Hehehe, kalian menunggu terlalu lama. Ternyata pedagang gula itu sudah pergi. Aku memang harus pergi ke pasar." Tetapi Manggada segera menyambut, "Apakah Kiai ingin melihat orang yang ditemui Kundolo?" Ki Gumroh mengerutkan dahinya, namun ia pun kemudian tersenyum sambil menjawab, "Ternyata Panggraitomu tajam, Ger. Aku memang ingin melihatnya." "Dan Kiai berhasil melihat orang itu?" bertanya Manggada. Kiai Gumroh menggeleng sambil menjawab, "Tidak, Ger. Aku terlambat. Agaknya mereka telah pergi. Aku hanya sempat melihat burung elang itu." "Kiai melihat burung elang itu lagi?" bertanya Laksono. "Iya, aku melihat kemana arah burung itu terbang sambil berputaran. Tentu perjalanan Kundolo dan orang yang telah ditemuinya di pasar itu," jawab Ki Gumroh. Manggada dan Laksono berpandangan sejenak. Dengan dahi yang berkerut, Manggada berkata, "Kiai, seharusnya Kiai memperhatikan kemungkinan yang dapat terjadi malam nanti. Nampaknya apa yang dikatakan Kundolo akan dapat menjadi ancaman yang sebenarnya bagi Kiai." Kiai Gumroh mengangguk-angguk kecil. Wajahnya nampak bersungguh-sungguh. Dengan nada rendah ia berkata, "Sebenarnya aku justru memikirkan kalian berdua. Tetapi agaknya aku tidak akan berhasil mengusir kalian." "Apakah Kiai masih akan tetap bertahan? Nama Ki Windu Kusumo dan orang yang sedang dijemput Kundolo itu adalah orang-orang yang benar-benar harus Kiai pertimbangkan," berkata Manggada. Kiai Gumroh menarik nafas panjang. Katanya, "Kalian sudah mengetahui sikapku. Seharusnya kalian tidak mendesak lagi." Manggada dan Laksono terdiam. Nampaknya hati orang tua itu telah mengeras. Untuk beberapa saat suasana menjadi hening. Namun tiba-tiba orang tua itu berkata dengan nada tinggi, "Hari sudah cukup siang. Aku harus mulai bekerja di dapur, menanak nasi dan menyiapkan lauk pauknya. Tolong kau petik sayuran di kebun." Orang tua itu tidak menunggu jawaban Manggada dan Laksono. Ia pun segera masuk ke rumahnya dan langsung pergi ke dapur. Diambilnya beras dan dibawanya ke sumur untuk dicuci sebelum ditanak. Sementara itu, Manggada dan Laksono sudah berada di kebun. Sambil memetik kacang panjang, Manggada berkata, "Kita benar-benar telah melibatkan diri dalam suatu persoalan yang tidak kita mengerti dengan jelas. Kau benar. Mungkin kita tidak akan dapat keluar lagi dari rumah ini. Apa boleh buat, kita agaknya telah terjebak dalam putaran keinginan tahuan kita terhadap persoalan yang terjadi di sini. Tetapi selain itu, rasa-rasanya tidak adil untuk membiarkan Kiai Gumroh mengalami nasib buruk bukan karena pokalnya sendiri. Ia menerima titipan itu agaknya dengan maksud baik. Tetapi titipan itu telah membuatnya mengalami kesulitan di hari tuanya. Sementara itu, Kiai Gumroh sendiri sama sekali tidak bersedia melepaskan tanggung jawabnya atas barang-barang titipan yang menjadi tidak jelas itu," sahut Laksono. Manggada tidak menjawab. Mereka melihat orang tua itu datang kepada mereka. Sambil tersenyum, orang tua itu berkata, "Apakah kalian telah mendapatkannya?" "Ya Kiai, segenggam kacang panjang." "Itu sudah cukup. Dengan kulit melinjo dan sedikit daunnya yang masih muda,
kita akan mendapatkan sekuali sayur lodeh," berkata orang tua itu. Mereka pun kemudian telah meninggalkan kebun dan pergi ke dapur. Manggada dan Laksono telah mencoba membantu orang tua itu untuk masak di dapur. Hari itu, mereka bertiga tidak mengalami sesuatu di rumah itu. Tidak ada orang yang datang apalagi untuk mengambil pusaka-pusaka yang dititipkan di rumah itu. Namun sebelum senja, Kiai Gumroh itu pun berkata, "Angger berdua, sebentar lagi kami akan mendapat 2 orang tamu. Mereka adalah tetangga sebelah, kawan-kawanku berjualan gula. Selain keduanya, juragan gula yang sering mengambil gulaku itu juga akan datang kemari. Kami sepakat untuk berjaga-jaga semalam suntuk. Hari ini adalah hari lahirku. Umurku telah genap 8 windu. Jika aku seorang berada, maka aku akan mengadakan peringatan tumbuk ageng." "Jadi Kiai sudah genap berumur 8 windu?" bertanya Manggada. "Iya, umurku genap 8 windu," jawab orang tua itu. "Dan Kiai masih juga setiap hari, pagi dan sore memanjat batang kelapa untuk menyadap legennya?" sambung Laksono. Orang tua itu tersenyum, sementara Manggada berkata pula, "Bukan hanya menyadap legen, tetapi Kiai masih dapat menundukkan Kundolo dan kawannya itu." "Sudahlah, tetapi nanti malam aku akan makan bersama mereka, meskipun seadanya. Sebenarnya aku tidak pernah mengingat-ingat peringatan 8 windu itu, tetapi mereka justru ingat, dan tanpa aku undang, mereka bertiga berniat untuk datang," berkata Kiai Gumroh. Kemudian kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Sementara itu, maka Ki Gumroh pun telah minta Manggada dan Laksono menangkap seekor ayam yang cukup besar, tetapi belum terlalu tua, untuk dipersiapkan menjadi hidangan makan bagi ketiga orang tamunya. Ketika senja turun, maka bertiga seisi rumah itu menjadi sibuk. Mereka telah menyiapkan hidangan untuk tamu-tamu yang bakal ikut berjaga-jaga memperingati 8 windu umur Kiai Gumroh. Selain menyiapkan nasi dan lauk pauknya, Kiai Gumroh juga telah merebus ketela pohon dengan legen. Bahkan bukan hanya ketela pohon, tetapi juga sukun yang dipetiknya dari pohonnya di kebun belakang. Namun dalam pada itu, ketika Manggada dan Laksono berdua saja di dapur, maka Manggada itu pun berkata, "Kau percaya bahwa mereka datang untuk memperingati 8 windu umur Kiai Gumroh itu?" "Aku sedang memikirkannya," jawab Laksono. "Nampaknya ini adalah satu cara Kiai Gumroh untuk membuat rumah ini tidak terlalu sepi. Jika keempat orang itu berjaga-jaga semalam suntuk, maka orang-orang yang akan datang memaksakan kehendaknya itu harus berpikir ulang. Orang-orang yang datang itu harus memperhitungkan kehadiran tetangga-tetangga Kiai Gumroh yang akan dapat mengganggu tugas mereka," berkata Manggada meskipun agak ragu-ragu. "Tetapi jika orang-orang yang datang itu orang-orang sebiadab Panembahan Leptogati, apakah tamu-tamu Kiai Gumroh itu tidak akan mengalami nasib buruk? Orang itu tidak akan menjadi segan karena kehadiran orang lain, tetapi mereka justru marah dan orang-orang itu akan diselesaikan menurut caranya." Manggada menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia memandang pintu dapur. Ketika ia yakin bahwa Kiai Gumroh masih belum nampak di pintu dapur, serta langkahnya masih belum terdengar, maka Manggada pun berbisik,
Memang 1 dari 10 kemungkinan, tetapi tetap dapat terjadi. Orang-orang yang akan datang ikut memperingati 8 windu umur Kiai Gumroh adalah bukan orang kebanyakan. Laksono hanya dapat mengangguk-angguk, tetapi kemungkinan itu memang ada meskipun seperti dikatakan oleh Manggada, 1 dari 10. Ketika kemudian Kiai Gumroh masuk lagi ke dapur, maka mereka pun tidak berbincang lagi. Mereka bertiga nampak sibuk menyiapkan hidangan. Mangkuk-mangkuknya serta makanan yang sedang dijerang di atas api, meskipun sekedar ketela pohon dan sukun yang direbus dengan legen. Sementara itu, Kiai Gumroh menyelesaikan pekerjaan di dapur. Maka Manggada dan Laksono telah menyalakan lampu di seluruh sudut rumah. Oncor di regol pun telah dinyalakan pula, sementara langit menjadi semakin buram. Malam perlahan-lahan mulai turun menyelimuti belahan bumi. Ketika lampu-lampu telah menyala, maka Kiai Gumroh pun mulai mempersiapkan mangkuk dan perlengkapannya, sementara nasi masih tetap berada di atas api. "Biarlah nasi itu tetap hangat," berkata Kiai Gumroh sambil sibuk hilir mudik di dapur. Beberapa saat kemudian, maka pintu rumah itu pun telah diketuk orang. Terdengar suara renyah memanggil, "Kiai, Kiai Gumroh, aku sudah mencium bau masakanmu." "Mereka telah datang," berkata Kiai Gumroh. Manggada pun kemudian telah bergegas pergi ke ruang depan. Ketika ia membukakan pintu, maka dilihatnya 3 orang berdiri di luar pintu. Ketiga orang itu termangu-mangu sejenak. Dengan nada ragu seorang di antara mereka bertanya, "Siapa kau, anak muda?" Manggada menjadi bingung, namun kemudian ia pun menjawab, "Aku cucu Kiai Gumroh." "Oh, jadi cucu Kiai Gumroh sudah sebesar ini?" "Iya," terdengar suara Kiai Gumroh. "2 orang cucuku ada di sini sekarang. Marilah, silahkan masuk." Ketiga orang itu pun kemudian melangkah masuk. Pintu pun ditutup rapat kembali, sementara Kiai Gumroh mempersilahkan ketiga orang tamunya itu untuk naik dan duduk di amben yang cukup besar di ruang dalam rumah itu. Dengan nada dalam seorang di antara mereka bertanya, "Sejak kapan mereka ada di sini?" "Beberapa hari yang lalu. Aku senang mereka berada di sini. Mereka dapat membantu membersihkan halaman dan menimba air untuk mengisi jambangan di kamar mandi dan gentong di dapur." "Apakah mereka sudah dapat menyadap legen?" bertanya yang lain. "Belum," jawab Kiai Gumroh. "Aku belum mengajarinya, tetapi dalam beberapa minggu mereka akan dapat melakukannya." Kepada Manggada yang baru saja menutup pintu, Kiai Gumroh berkata, "Hei, siapkan minuman dan makanan. Nasinya nanti saja. Jika nasi itu tergesa-gesa dihidangkan, mereka akan segera pulang sebelum wayah sepi bocah." Ketiga orang tamu itu tertawa. Seorang di antara mereka berkata, "Kalau saja nasi itu boleh dibungkus, maka aku akan minta diri sekarang juga." Kiai Gumroh pun tertawa berkepanjangan. Sementara itu, Manggada telah pergi ke dapur.
untuk menyiapkan minuman bagi ketiga orang tamunya dan bagi Kiai Gumroh itu sendiri. Ketika kemudian Laksono menghidangkan minuman dan makanan, maka seorang tamunya bertanya, "Inikah cucumu yang seorang laki?" "Iya," jawab Kiai Gumroh. "Sudah lama mereka tidak menengok aku. Aku sendiri hampir saja tidak mengenal mereka lagi." "Beruntunglah kau," berkata yang lain, "bahwa masih ada cucumu yang sempat menengokmu. Hei, di mana anakmu sekarang tinggal? Sudah lama ia tidak pula datang menengokmu." "Ia berada di tempat yang jauh. Nah, sekarang minuman dan makanan sudah dihidangkan. Minumlah dan makanlah." Kiai Gumroh mempersilahkan. Laksono yang telah berada di dapur pun berdesis, "Orang-orang tua, mereka sempat juga berkelakar. Apakah kau kira orang-orang tua sudah kehilangan selera leluconnya? Mereka masih berhak mentertawakan kelucuan, juga kelucuan yang dilihatnya dalam kehidupan ini," berkata Manggada. Laksono mengangguk-angguk. Sambil tersenyum, ia berkata, "Kegembiraan itu akan dapat membuat mereka menghambat laju ketuaan mereka." Manggada pun tersenyum juga. Katanya, "Ya, nampaknya mereka masih akan berkelakar sepanjang malam. Hei, tidak seorang pun di antara mereka memberikan pernyataan atau ucapan selamat kepada Kiai Gumroh." Laksono mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu di ruang dalam, keempat orang tua itu masih saja berbincang-bincang. Sekali-sekali terdengar mereka tertawa, kemudian tertawa lagi berkepanjangan. "Apakah mereka betah berbicara sepanjang malam?" desis Manggada. Tetapi sebelum Laksono menjawab, Kiai Gumroh telah memanggil Manggada. "Bawa mangkuk satu, Nger." Manggada pun bangkit dan mengambil sebuah mangkuk. Tetapi ia bergumam, "Untuk apa?" Laksono tidak menjawab. Ia tidak tahu untuk apa sebuah mangkuk itu. Tentu tidak untuk minum atau makan makanan. Tetapi terdengar Kiai Gumroh itu berkata pula, "Bawa pula sebuah nampan kecil." Manggada dan Laksono semakin tidak mengerti. Namun Manggada kemudian mengantarkan mangkuk dan nampan kecil itu. Tetapi kedua anak muda itu semakin tidak mengerti ketika Kiai Gumroh minta agar Manggada mengambil beberapa lembar daun ketela pohon di belakang rumah. "Untuk apa, Kiai?" bertanya Manggada di luar sadarnya. "Ah, anak-anak muda tidak usah tahu," jawab Kiai Gumroh. Manggada termangu-mangu sejenak, tetapi ia pun kemudian telah pergi ke halaman belakang untuk memetik beberapa helai daun ketela pohon. Baru kemudian Manggada dan Laksono tahu bahwa orang-orang tua itu akan bermain dadu. Lembar-lembaran daun ketela pohon itu dipergunakan untuk menghitung kekalahan dan kemenangan di antara mereka. Yang mereka dengar pembicaraan orang-orang tua itu adalah bahwa taruhan yang diperhitungkan dengan lembar-lembar daun ketela itu kemudian akan dibayar dengan gula kelapa. "Ada-ada saja," gumam Manggada. "Untuk mencegah kantuk," sahut Laksono. "Kita menunggu di sini untuk menyiapkan makan malam mereka. Sayur dan lauk pauknya tentu sudah menjadi dingin," desis Manggada pula.
Tetapi Laksono berpaling ke perapian. Apinya memang kecil saja, tetapi nasi yang masih saja belum disendok di dalam kuali itu agaknya akan tetap hangat. Beberapa saat kemudian, terdengar orang-orang tua itu bermain dadu dengan riuhnya. Setiap kali terdengar suara tertawa berkepanjangan. Namun kemudian hening. Yang terdengar adalah suara dadu di dalam mangkuk yang sedang diguncang di atas nampan kecil sebelum kemudian dibuka. Ternyata permainan itu nampaknya cukup mengasyikkan bagi orang-orang tua itu. Mereka tenggelam dalam kegembiraan tersendiri. Mereka seakan-akan melupakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Dalam pada itu, Manggada dan Laksono lah yang mulai terkantuk-kantuk di dapur. Bahkan Laksono telah berbaring di amben panjang. "Sampai kapan kami menunggu?" desis Laksono. "Sudah lewat wayah sepi bocah. Sebentar lagi makan itu harus dihidangkan," jawab Manggada. Sebenarnya lah, sejenak kemudian maka Kiai Gumroh telah memanggil Laksono. Demikian Laksono sambil membenahi pakaiannya melangkah mendekati. Kiai Gumroh itu pun berkata, "Nah, kalian siapkan makan malam. Bukankah nasi masih hangat?" "Iya, Kek. Nasi masih di atas perapian," jawab Laksono. "Bagus. Asal tidak menjadi hangus," sahut Kiai Gumroh. Demikianlah, maka Laksono dan Manggada pun menjadi sibuk menyendok nasi dan menyiapkan lauk pauknya. Kemudian menghidangkannya dengan mangkuk-mangkuk dan peralatannya yang lain. Dengan terampil Manggada sudah dapat membuat sambal terasi untuk melengkapi lauk pauknya. Sejenak kemudian, maka permainan dadu itu pun berhenti untuk sementara. Ketika orang-orang tua itu makan, maka terdengar lagi kelakar mereka. Manggada dan Laksono yang mendengarkan kelakar itu mengetahui bahwa Kiai Gumroh ternyata menderita kekalahan dalam permainan dadu itu. Esok ia harus menyerahkan beberapa tangkap gula kelapa kepada ketiga orang lawannya meskipun jumlahnya tidak sama. "Tetapi kita akan meneruskan permainan ini sesudah makan," berkata Kiai Gumroh. "Mungkin akan terjadi sebaliknya. Akulah yang menang, sehingga kalian semualah yang harus menyerahkan beberapa tangkap gula kelapa kepadaku." Yang lain tertawa. Seorang di antara mereka berkata, "Tetapi yang terjadi justru lain. Hutangmu bertambah banyak, sehingga hasil sadapanmu 3 hari akan habis kau pakai untuk membayar hutang." Keempat orang tua itu tertawa semakin ramai. Namun dalam pada itu, Manggada dan Laksono yang tidak terlibat dalam permainan dadu itu sekali-sekali melepaskan perhatian mereka dari keempat orang yang sedang makan sambil berkelakar itu. Untuk mencegah kantuk, maka Manggada berniat untuk keluar dari dapur lewat pintu putulan. Karena itu, maka ia pun telah mengangkat selarak pintu putulan. Tetapi Manggada itu pun mengurungkan niatnya. Demikian ia mengangkat selarak, maka ia pun mendengar langkah kaki menjauh dari pintu itu. Meskipun dengan sangat berhati-hati, namun karena tergesa-gesa, karena pintu itu tiba-tiba saja akan dibuka, maka langkah kaki itu dapat didengar oleh Manggada. Laksono yang melihat Manggada mengurungkan niatnya dan memasang kembali selarak pintu itu pun segera bangkit. Tetapi Manggada
cepat memberi isyarat agar ia tidak berkata apa-apa. Manggadalah yang kemudian bergeser menjauhi pintu itu. Baru kemudian setelah ia berada agak jauh dari pintu dan dinding dapur, ia berkata sambil berbisik, "Aku mendengar langkah orang di luar." Laksono mengangguk-angguk. Hal seperti itu memang sudah dikira sebelumnya. Jika tidak malam itu, tentu malam berikutnya atau pada malam berikutnya lagi. Sebagaimana dikatakan oleh Kundolo, maka niat untuk mengambil pusaka-pusaka itu akan diteruskan kapanpun itu dilaksanakan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.